Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarifah Hidayah dari kelas 11 TKJ 2 SMKN 1 Losarang, Indramayu. Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi, semacam suatu administrator yang mengatur instalasi jaringan komputer. Tugas administrator jaringan. Yang pertama, menginstal dan mengkonfigurasi server. Kedua, menginstal dan mengkonfigurasi application software. Ketiga, membuat dan mengelola user. Selanjutnya, backup dan restore file. Kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Terakhir, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Alat-alat infrastruktur jaringan. Yang pertama ada router. Router yaitu perangkat yang dapat mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet menggunakan proses routing. Routing adalah proses yang terjadi saat pengiriman paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya yang berbeda. 2. Ada wireless card. Wireless card yaitu perangkat yang dapat menghubungkan dua buah device atau lebih tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua buah komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Lanjut, ada LAN card. LAN card yaitu perangkat yang dapat menghubungkan dua buah device atau lebih menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Selanjutnya ada modem. Modem yaitu perangkat yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Modem berasal dari singkatan modulator demulator. Alat ini biasanya digunakan untuk menghubungkan internet dengan komputer. Lanjut, ada bridge atau jembatan. Bridge yaitu perangkat yang dapat menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan LAN yang lain, baik jaringan LAN yang sama atau yang berbeda. Biasanya digunakan untuk memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Lanjut, ada hub. Hub yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih dalam sebuah sistem jaringan. Hub tidak dilengkapi fitur pemilihan pengiriman data, sehingga data secara otomatis akan dikirim ke semua perangkat yang berhubung dengan hub. Lanjut, ada switch. Switch yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan dengan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch hanya mengirimkan data kepada perangkat yang membutuhkannya dan tidak mengirimkan data yang sama kepada semua perangkat. Selanjutnya ada kabel jaringan. Kabel jaringan yaitu media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Jenis kabel yang biasa digunakan seperti kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, maupun kabel fiber optik. Biasanya jenis kabel yang digunakan
tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Selanjutnya ada repeater. Repeater yaitu perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja repeater adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Terakhir ada access point. Access point yaitu perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan nirkabel tanpa kabel atau tanpa kabel yang sifatnya lokal atau WLAN atau WLAN. Access point biasanya digunakan untuk memancarkan sinyal internet. Virtualan atau VLAN yaitu sekelompok perangkat yang tidak nyata atau virtual yang semuanya saling berkomunikasi. Nah, perangkat ini dikonfigurasikan dengan software manajemen LAN. Di sini kita sebut dengan Cisco Packet Tracer. Seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur jaringan LAN yang sama, jadi VLAN itu masih dalam satu jaringan LAN yang sama. Namun sebenarnya diatur pada bagian segmen jaringan yang berbeda. Maksudnya segmen jaringan yang berbeda ini adalah dia bisa diatur dengan IP address yang berbeda. Perangkat lunak manajemen tersebut berada pada alat jaringan bernama switch. Mode switch dalam VLAN yang pertama ada static VLAN, kedua ada dynamic VLAN, ketiga ada voice VLAN. Pertama, static VLAN. Static VLAN itu di mana switch dalam keadaan dikonfigurasikan oleh VLAN tersebut secara manual. Konfigurasi tersebut ditetapkan meliputi nomor port, alamat IP, identitas VLAN atau ID VLAN, dan nama dari VLAN tersebut. Jadi, dalam static VLAN atau VLAN statik ini, hubungan dengan VLAN tidak berubah otomatis hingga kamu atau kita sebagai adminnya merubah ketetapan nomor port, alamat IP, identitas VLAN, dan nama dari VLAN tersebut. Lanjut ada dynamic VLAN. Kondisi port pada switch VLAN ini otomatis menetapkan port pada ID VLAN juga menggunakan informasi perangkat tersebut seperti alamat MAC, alamat IP, dan lain-lain. Jadi keanggotaan static VLAN tergantung port fisik yang didaftarkan. Pada dynamic VLAN, switch akan secara otomatis mengonfigurasi keanggotaan VLAN untuk perangkat tersebut. Terakhir ada voice VLAN. Voice VLAN itu kondisi port pada switch VLAN ini dikonfigurasi untuk keperluan perangkat suara voice. Contoh perangkatnya adalah IP phone. Tujuan voice VLAN agar port tersebut dioptimalkan hanya untuk jalur suara saja. Jenis-jenis VLAN berdasarkan membership. Yang pertama berdasarkan port, yang kedua berdasarkan MAC, ketiga berdasarkan protokol, keempat berdasarkan IP address, kelima berdasarkan autentikasi. Pertama, berdasarkan port. Konfigurasi port diatur dengan memasukkan pada setiap kelompok nomor VLAN tersebut. Namun apabila nomor dari port tersebut akan dihubungkan ke kelompok nomor VLAN yang lain, harus mengaktifkan fungsi mode trunk atau FTP. Kedua, berdasarkan MAC. Keanggotaan VLAN diatur berdasarkan alamat MAC komputernya. Jadi setiap port switch memiliki daftar alamat MAC perangkat serta kelompok VLAN di mana komputer tersebut berada. Berdasarkan protokol.
Pada dasarnya, VLAN bekerja pada layer 2 OSI, yaitu data link, yang berfungsi mengontrol protokol jaringan seperti lalu lintas jaringan yang melalui protokol MAC address. Maka pengaturan protokol ini menjadi acuan untuk anggota VLAN tersebut. Berdasarkan autentikasi. Pada jenis VLAN ini, anggotanya perangkat atau komputer diletakkan pada VLAN berdasarkan autentikasi atau pemberian akses kontrol terhadap user atau komputer dengan protokol 802.1x. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.